Selamat sore anak-anak. Selamat sore, Bu. Oke, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, Bu. Sehat semua. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dan saya mohon ketua kelas yang memimpin doanya. Baik, Bu. Terima kasih. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, bagaimana anak-anak hari ini hadir semua? Iya, Bu, tapi satu orang yang tidak hadir, Bu, soalnya sakit anaknya. Oke, Ibu sarankan ya, lain kali kalau tidak hadir, mohon kasih surat keterangan kepada ketua kelas, biar Ibu tahu siapa saja yang izin atau sakit. Baik, Bu. Baik anak-anak, materi kita pada siang hari ini akan mempelajari tentang perubahan sosial dan dampak bagi kehidupan masyarakat. Oke, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang materi kita pada siang hari ini, Ibu pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian. Mungkin ada yang tahu apa itu perubahan sosial. Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, Bu. Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat. Dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Oke, jawabannya tepat sekali, luar biasa. Oke, Ibu akan menambahkan sedikit mengenai pengertian dari perubahan sosial tersebut, yaitu perubahan sosial merupakan perubahan kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti, karena tidak ada satu masyarakat pun yang akan berhenti pada satu titik tertentu dan sepanjang masa. Baik anak-anak, tidak hanya itu saja, ada beberapa para ahli yang berpendapat mengenai pengertian perubahan sosial. Yang pertama, menurut Selosey Marjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di dalam kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua, menurut George Richter, yaitu perubahan sosial mengacu pada variasi-variasi hubungan antar individu, kelompok, organisasi, kultur, dan pada masyarakat waktu tertentu. Bagaimana anak-anak, sampai di sini sudah paham? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan lanjut ya. Baik, selanjutnya kita membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Bagaimana? Kalian mungkin ada yang tahu kira-kira ada berapa teori perubahan sosial? Saya, Bu. Oke, silakan. Ada 4, Bu. Yang pertama teori siklus, yang kedua teori perkembangan, yang ketiga teori gerakan sosial, dan terakhir teori modernisasi. Tepat sekali. Apakah bisa menjelaskan satu persatu terkait teori tersebut? Tidak bisa, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan dari keempat teori tersebut. Yang pertama tadi teori siklus ya. Iya, Bu. Oke, teori siklus itu melihat perubahan sebagai suatu yang berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang pada dasarnya memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dan dalam pola perubahan ini tidak tampak batas-batas antara pola hidup primitif, tradisional, dan modern. Perubahan siklus ini merupakan perubahan yang menyerupai spiral. Yang kedua, teori perkembangan ya anak-anak. Iya, Bu. Oke, mengenai teori perkembangan ini, penganut teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke arah titik tujuan tertentu, seperti perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kompleks.
Nah, masyarakat tradisional menggunakan peralatan yang dibuat dari bahan seadanya melalui pembuatan secara manual. Yang ketiga tadi, teori gerakan sosial ya. Bu. Oke. Menurut Samporka, gerakan sosial mempunyai beberapa komponen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya kolektivitas orang yang bertindak bersama. Yang kedua, kolektivitasnya tersebar tetapi derajatnya lebih rendah dibanding organisasi formal. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yaitu perubahan dalam masyarakat. Dan yang keempat, tindakannya mempunyai derajat spontanitas yang tinggi, tidak melembaga dan bentuknya tidak konvensional. Tadi yang keempat, teori modernisasi ya, Nana? Iya, Bu. Oke, teori modernisasi melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Dan cara tersebut adalah melalui proses industrialisasi sehingga negara terbelakang menjadi negara berkembang. Dan teori ini melihat bahwa negara terbelakang mempunyai banyak kekurangan sehingga harus mengulangi kekurangan yang dimiliki akan mencapai tahap take off. Bagaimana anak-anak, sudah paham terkait teori-teori perubahan sosial tadi? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan lanjut ya. Iya, Bu. Selanjutnya mengenai faktor-faktor perubahan sosial. Tentunya dalam faktor-faktor perubahan sosial selalu ada yang namanya faktor pendorong dan faktor penghambat. Bu, izin tanya, kalau dalam faktor pendorong dan faktor penghambat itu seperti apa ya, Bu? Oke, Ibu akan jelas ya. Iya, Bu. Kalau dalam faktor pendorong itu ada 4, yaitu yang pertama, kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan yang maju. Yang keempat, toleransi. Dan dari faktor penghambatnya ada 3, yaitu yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain menyebabkan suatu masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat lain yang dapat memperkaya kebudayaan masyarakat tersebut. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang terlambat yang disebabkan oleh kehidupan masyarakat yang tertutup. Yang ketiga, sikap masyarakat yang masih menggunakan tradisi lampau dan cenderung konservatif. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, nah seperti itulah pengertian dari faktor pendorong dan penghambat. Dan selanjutnya mengenai faktor penyebab. Mungkin anak-anak ada yang tahu terkait faktor penyebab perubahan sosial. Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, Bu. Yang pertama itu faktor perubahan internal adalah faktor yang berasal dari dalam. Contohnya itu perubahan yang berasal dari dalam itu bertambahnya dan bertambah atau berkurangnya penduduk. Dan yang kedua itu faktor perubahan eksternal. Faktor perubahan eksternal itu faktor yang berasal dari luar. Contohnya itu seperti pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain. Baik, jawabannya sangat memuaskan. Nah, seperti itulah faktor-faktor perubahan sosial. Yang terakhir itu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan kecepatan terjadinya, yang kedua berdasarkan perencanaannya, yang ketiga berdasar pengaruhnya. Bu, mau tanya. Oke, silakan. Baik, Bu. Dari ketiga bentuk-bentuk perubahan sosial itu kira-kira seperti apa, Bu? Oke, baik. Ibu akan jelaskan ya, anak-anak. Baik, Bu. Nah, dari ketiga bentuk-bentuk perubahan sosial ini,
Yang pertama kan tadi berdasarkan kecepatan terjadinya ya. Iya, Bu. Oke, berdasarkan kecepatan terjadinya ini, perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama perubahan evolusi, yang kedua perubahan revolusi. Nah, perubahan revolusi ini adalah perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan dalam waktu yang cukup lama, dengan tidak adanya kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, perubahan revolusi. Perubahan revolusi ini merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, dapat direncanakan tanpa perencanaan sebelumnya. Nah, yang kedua tadi perubahan berdasarkan perencanaannya ya. Nah, perubahan sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial yang direncanakan dan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang sudah dijadikan tujuan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan. Yang kedua, perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar pikiran masyarakat. Yang ketiga tadi, perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya ya. Iya, Bu. Baik, perubahan sosial ini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial yang berpengaruh secara besar dan perubahan sosial yang berpengaruh secara kecil. Nah, perubahan sosial yang berpengaruh secara besar adalah perubahan sosial yang mengakibatkan terjadi perubahan pada struktur kemasyarakatan, sistem mata pencarian, hubungan kerja, dan lapisan masyarakat. Contohnya, perubahan sistem pemerintahan suatu negara. Yang kedua, perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial yang pengaruhnya kecil ini adalah perubahan sosial yang terjadi pada struktur sosial tetapi tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya, perubahan gaya berpakaian pada masyarakat. Bagaimana, sampai di sini sudah paham semua? Sudah, Bu. Oke anak-anak, untuk materi kita hari ini sudah cukup sampai di sini dulu ya. Iya, Bu. Minggu depan kita akan lanjut lagi. Baik, Bu. Ibu akan tinggalkan kelas dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kalian jangan lupa sebelum pulang berdoa dulu ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih ya anak-anak. Baik, Bu. Selamat siang. Siang, Bu.